Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Aziz, NIM E2019-2202. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok pertama, yakni tentang teori pembangunan. Teori pembangunan klasik ini terdapat banyak, diantaranya ada 4, yakni ada Adam Smith tentang kapitalisme dan pertumbuhan. Yang kedua ada David Ricardo tentang teori diminishing return and comparative advantage. Yang ketiga ada teori Malthus, populasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada Karl Marx, yakni tentang populasi dan pertumbuhan ekonomi. Tentang pembangunan kapitalisme, berbeda dengan pakar sebelumnya, Karl Marx meyakini kapitalisme tidak selamanya ada dalam sebuah masyarakat. Kapitalisme ini hanya menjadi satu tahap perkembangan historis masyarakat, meskipun perkembangannya ini tidak dialami oleh semua negara pada saat yang sama. Karl Marx percaya kapitalisme pada akhirnya akan menimbulkan suatu sistem ekonomi sosialis yang pada akhirnya akan menjadi komunis. Karl Marx mengagumi sistem yang dimiliki oleh kapitalisme, sistem yang telah berhasil menciptakan suatu kesejahteraan dalam ratusan tahun. Namun yang mengganggu pikiran Karl Marx sendiri adalah faktor human cost dalam menghasilkan kesejahteraan dan distribusi satu sisi. Di satu sisi, Karl Marx percaya bahwa sebenarnya hanya kelas pekerja proletariat yang menghasilkan kesejahteraan melalui kekuatan buruhnya, sedangkan kaum kapitalis memberikan kontribusinya semata-mata dari posisinya sebagai pemilik sarana produksi. Selanjutnya, kesimpulan. Salah satu parameter yang menjadi keberhasilan ekonomi pembangunan bisa dilihat dari adanya tingkat pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan. Di saat masih banyak kehidupan ekonomi yang berada di bawah rata-rata, maka bisa dipastikan ekonomi pembangunannya masih rendah atau bisa dikatakan masih belum berhasil. Dalam ekonomi pembangunan, fokus yang dituju tidak hanya pendapatan nasional, namun juga modernisasi kegiatan ekonomi. Saat ini, ekonomi pembangunan menjadi salah satu cabang ilmu yang penting dan menarik untuk dibahas, terutama terkait dengan permasalahan yang dijumpai dalam suatu proses pembangunan. Ilmu ekonomi sendiri memiliki dimensi yang luas, dan ekonomi pembangunan bukan merupakan cabang ilmu baru dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi pembangunan membahas berbagai pandangan dengan pendapat para ahli ekonomi mengenai unsur yang saling mempengaruhi terkait dengan pembangunan yang berlangsung di negara berkembang, termasuk berbagai masalah yang terdapat di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.